Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, teman-teman pejuang P3K, selamat datang kembali di channel Cinta Edukasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai kabar gembira di bulan Oktober, yaitu adanya afirmasi P3K Guru dan P3K Non Guru 2022. Nah, bahkan ada pelamar kategori ini nih yang bisa dapat tambahan nilai 100%. Tentunya teman-teman pasti penasaran kan? Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau saya bikin video terbaru. Nah teman-teman, mengenai afirmasi P3K Guru dan P3K Non Guru tahun 2022. Jadi di sini, pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendapatkan afirmasi. Selain afirmasi P3K Guru 2022, pemerintah juga berencana akan memberikan afirmasi P3K kepada jabatan non-guru. Afirmasi P3K Guru tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K Guru pada instansi daerah. Sementara peraturan pemerintah untuk pemberian afirmasi P3K non-guru masih dalam proses pembahasan oleh Panselnas. Afirmasi P3K non-guru meliputi afirmasi P3K tenaga kesehatan dan afirmasi P3K tenaga teknis. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu pengertian dari afirmasi. Apa sih afirmasi? Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, afirmasi adalah penegasan atau peneguhan yang positif. Arti lainnya adalah pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh. Nah, dalam konteks pengadaan P3K 2022 ini, afirmasi diartikan sebagai kebijakan khusus, seperti adanya penambahan nilai bagi peserta seleksi P3K. Ada beberapa kebijakan khusus pemerintah dalam melakukan rekrutmen P3K Guru tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022. Yuk kita simak bagaimana afirmasinya. Yang pertama ada THK 2. Untuk THK 2 atau tenaga honorer kategori THK 2 adalah guru honorer yang telah mengajar sebelum tahun 2005 hingga sekarang. Pemerintah memberikan afirmasi THK 2 sebagai pelamar prioritas 2 dalam seleksi P3K Guru 2022. Pelamar prioritas 2 tidak perlu mengikuti seleksi tes CAT untuk mengerjakan 140 sampai dengan 160 soal dalam waktu 170 menit atau 2,5 jam. Pelamar prioritas 2 atau THK 2 hanya mengikuti seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. THK 2 akan diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Nah, selanjutnya untuk guru honorer masa kerja 3 tahun atau lebih. Guru honorer atau guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja di atas 3 tahun akan mendapatkan afirmasi. Afirmasi guru non-ASN sama dengan THK 2. Guru non-ASN yang masa kerjanya di atas 3 tahun tidak perlu mengikuti seleksi tes CAT. Guru non-ASN hanya mengikuti seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Guru honorer ini akan diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Untuk yang ketiganya adalah pelamar umum yang memiliki SERDI. Nah, ketentuan pemberian afirmasi atau tambahan nilai bagi pelamar umum juga diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022. Pelamar umum yang mendapatkan afirmasi adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan penyandang disabilitas. Pasal 38 menyebutkan kompetensi teknis bagi pelamar umum diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Yuk kita simak ketentuannya. Yang A, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik atau SERDIK linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar
100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi ini nilai sempurna buat yang punya Serdi, kesempatan bagus ya. Itu nilainya 100% sempurna untuk kompetensi teknisnya saja. Nah, yang B-nya, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Penambahan nilai diperhitungkan sebagai nilai awal ya pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan nilai ambang batas kompetensi terus sudah terpenuhi, sudah masuk passing grade, baru nih itu dapat nilai 100%. Tapi kalau misalkan gimana kalau saya nih Serdik tapi untuk nilai awalnya nggak memenuhi sampai nilai ambang batas, berarti itu sama aja nilainya karena tidak passing grade, tidak sesuai dengan nilai ambang batas, berarti bisa aja gugur gitu. Jadi yang pertama itu tetap harus sesuai juga ya dengan nilai ambang batas kompetensinya masing-masing. Oke teman-teman, nah itu dia afirmasi P3K guru. Nah sekarang gimana nih afirmasi mengenai P3K non guru? Bagaimana bentuk afirmasi P3K tenaga kesehatan dan afirmasi P3K tenaga teknis? Analisis Kepegawaian PAN-RB Surya Hidayat mengatakan regulasi pemberian afirmasi P3K tenaga teknis masih dibahas di Panselnas. Menurut Surya Hidayat, ada 3 regulasi yang memang sedang dibahas oleh Panselnas sejak Kamis 6 Oktober 2022, yaitu tentang apa saja. Yang pertama, tentang keputusan Menteri tentang kebijakan pengadaan P3K tenaga kesehatan 2022. Yang keduanya, keputusan Menteri tentang nilai ambang batas seleksi P3K tahun 2022. Yang ketiganya, keputusan Menteri tentang syarat seleksi tambahan dan afirmasi khusus atau penambahan nilai untuk seleksi P3K tenaga teknis lainnya. Karena memang teman-teman untuk tenaga teknis sama untuk tenaga kesehatan itu belum rampung ya untuk regulasinya. Sementara kalau untuk P3K guru, untuk juknis, afirmasi itu sudah lengkap semua. Nah itu dia teman-teman mengenai afirmasi P3K guru dan P3K non guru 2022. Teman-teman pantau terus untuk informasinya, update terus. Makanya teman-teman jangan lupa untuk di like sama di subscribe sama di aktifkan notifikasinya, karena nanti bakalan banyak informasi yang beredar untuk P3K non guru khususnya, karena kalau untuk guru memang sudah banyak informasinya. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk di like, di share, dan di subscribe. Mungkin segitu dulu aja untuk informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.